dunia burung itu kan dinamisasinya luar biasa ya, apalagi di dunia murai. Dan saya juga yakin kemarin itu, kejadian kemarin itu menurut saya juga bukan kejadian yang pertama kali. Jadi awalnya juri itu baik semua, jujur semua, tapi dalam perjalanan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin fluktuasi kejujuran maupun fluktuasi keimanan bergeser, itu yang manusia. Saya sudah benar-benar mengantisipasi itu, tapi masih kecolongan juga kan, ya karena itu manusia. Tapi mereka bisa mencari celah, kalau juri itu dipukul berjamaah, sistem saya juga akan kalah. Waalaikumsalam, mas-mas semua. Ini tadi kan ada 5 juri baru ya, Yeah. yang hasil evaluasinya gimana? Alhamdulillah hari ini di Kopdar SMM kita mencoba juri baru. 5 juri itu hasil dari simulasi 2 kali yang dilakukan minggu-minggu kemarin. Dari 10 juri simulasi kita loloskan 5 juri, kita coba di Kopdar hari ini. Dan Kopdar hari ini juri 5 itu tadi juga belum akan menjadi juri tetap SMM, masih kita pantau lagi. Di bulan Agustus nanti menindaklanjuti hari ini, 5 juri itu akan kita simulasi lagi 2 kali, sekaligus ada penambahan simulasi juri-juri baru lagi. Sebelum nanti kita ketemu lagi di event September SMM Fit Randy, nanti dipastikan di situ sudah ada hasil baru lagi, hasil simulasi 2 kali di bulan Agustus plus 5 juri hari ini tadi. Jadi nanti di bulan Agustus 2 kali simulasi, insya Allah kita menghadirkan 5 baru lagi yang benar baru. Jadi ada 5 plus 5, jadi kurang lebih ada 10 kita simulasi lagi. Dari itu nanti 2 kali simulasi, kita tentukan lagi 5, kita pakai di Fit SMM dan Ready di bulan September. Simulasi nanti belum 5 itu di luar yang kemarin. Iya, 5 hari ini disimulasi lagi, terus ada 5 baru lagi, jadi total 10. Nanti kita simulasi 2 kali lagi, insya Allah di jadwal PJB di hari Rabu di Surabaya. Nanti akan tergeser. Bisa jadi. Tadi saya sampaikan di briefing di awal, 5 juri yang tugas baru di hari ini bisa jadi diterima semua, bisa jadi ditolak semua. Jadi peluangnya masih terbuka semua. Jadi tidak ada garansi Kopdar hari ini menentukan 5 juri baru tadi sudah pasti dikontrak, saya belum. Perjalanan masih panjang. Karena hari ini 5 juri baru pasti ada catatan. Dari kita Kadif itu tiap sesi, tiap nama selalu kita kasih catatan untuk mengevaluasi. Ya normal lah secara manusiawi, tadi yang baru-baru ada nervous sedikit, saya kira masih bisa dimaklumi. Tapi untuk bidikan burung masih oke lah. Nah, ya, itu pasti di SMM itu pasti tiap sesi setelah turun para teman-teman pengurus member dan semuanya pasti memberi masukan. Jadi kita terbuka dan kita tapi juga bertanggung jawab, kritik yang dimaksud harus membangun. Jadi tidak hanya berpusat pada burungnya sendiri terus mengkritik kinerja sendiri, lalunya tidak mengajukan burungnya tanpa melihat kompetisi yang terjadi di gantangan secara refleksi. Jadi mungkin jam terbang ya, jam terbang. Saya kira seperti itu, tapi basically dari 5 juri itu backgroundnya sudah juri semua, cuma vote smearnya mungkin berbeda. Mungkin di EO-nya masing-masing beda ketika dibawa ke SMM, mungkin pressure-nya lebih, bisa dirasakan lebih berat gitu. Jadi manusiawi kalau mereka itu ada nervous sedikit. Ada nggak tadi yang mungkin fatal? Saya kira hari ini tidak ada. Yang fatal secara administrasi sudah ada, yang fatal secara bidikan juga tidak ada. Jadi catatan-catatan sifatnya masih bisa dimaklumi lah. Inginkan SMM untuk memilih juri yang baru apa? Kriterianya di SMM sebenarnya sih sama ya. Di EO yang lain tuh banyak juri yang pinter-pinter membidik burung tuh banyak. Cuma kita lebih mengarah pada background yang lebih jauh. Jadi di SMM itu tidak hanya pandai menilai burung, tapi juga memiliki latar belakang yang jelas, khususnya prioritas di pekerjaan. Jadi juri di SMM itu tidak boleh hanya bekerja sebagai juri, harus punya latar belakang dia pekerjaan tetap di luar sebagai juri. Itu supaya apa? Biar mereka itu ketika menjadi juri SMM tetap ada income bulanan dari pekerjaannya yang tetap itu tadi. Jadi kalau bicara juri itu
yang terbaik mana, saya kira banyaklah di Indonesia, di EO yang lain itu juri yang terbaik bidikan burung pinter itu banyak sekali. Cuma untuk SMM lebih mengarah pada spek yang lebih luas, khususnya di bidang pekerjaan, terus kembali ke inti yang utama adalah nurani dan kejujuran tadi. Jadi kadang juri itu semakin pinter juga semakin berbahaya, kadang juri yang tidak begitu pinter tapi amanah. Nah itu yang mau kita jembatani supaya kita dapat juri yang pinter tapi juga amanah. Untuk mengatasi hal itu, aspek lagi, dulu kan bisa dikatakan juri-juri juga amanah, juga jujur juga, tapi kan tetap toh bisa dibilang tanda kutip kecolongan. Mungkin kedepannya apa ya? Nah, dunia burung itu kan dinamisasinya luar biasa ya, apalagi di dunia murai. Jadi juri itu mungkin, analisis saya itu kontraknya mungkin di SMM juga sudah berjalan lumayan lama. Juri-juri yang lama kemarin kan sudah anniversary yang ke-6 gitu. Jadi sudah 6 tahun berjalan bersama, mungkin perjalanan mereka sebagai juri di SMM itu pasti godaan dari pemain-pemain itu pasti ada dan itu pasti berat sekali juga. Jadi awalnya juri itu baik semua, jujur semua, tapi dalam perjalanan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin fluktuasi kejujuran maupun fluktuasi keimanan bergeser, itu yang manusiawi. Jadi intinya ya kembali kita nanti mencari solusi bagaimana juri itu supaya tidak masuk lagi pada zona aman dan nyaman di SMM, tapi tetap nuansa kompetitif dan kejujuran itu selalu kita jaga. Bukan berarti nanti saya terus menghasilkan yang terbaik, ya juga tidak. Ini adalah trial and error, mencoba gagal. Yang namanya manusia kan tidak bisa selalu stabil kan gitu. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Bisa jadi turun sedikit, bisa jadi naik sedikit. Ya intinya kita selalu menjagalah biar kondisi di bidang juri itu selalu amanah. Baik-baik termasuk mungkin setelah lomba juga mereka tanya sendiri Ya, itu namanya manusia Mas, kembali ke manusia. Di era saya sebagai kadif itu saya sudah benar-benar mengantisipasi itu, tapi masih ketolongan juga kan ya karena itu manusia. Jadi program saya yang pertama menaikkan juri itu ada gaji bulanan. Dalam rangka apa? Untuk meng-save juri itu punya income bulanan supaya tidak berpikir untuk menghasilkan uang di luar itu. Itu sudah berjalan bagus. Terus tiap event maupun kopdar line up itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Ketua pengerjaan tidak ada yang tahu. Saya nyusun line up itu per sesi. Jadi sesi turun saya baru nyusun line up, saya kasihkan ke panitia baru di line up. Jadi juri itu tidak ada yang tahu dia hari ini bertugas di sesi berapa, sesi berapa, tidak ada yang tahu. Nah ternyata perjalanannya, sistem yang saya kembangkan itu orang-orang juga masih bisa melihat kekurangannya. Jadi ketika juri itu saya pastikan tidak tahu sesi mereka tugas, tapi mereka bisa mencari celah. Kalau juri itu dipukul berjamaah, sistem saya juga akan kalah kan gitu. Jadi kalau cuma 1-2 orang dengan sistem saya tidak bisa tembus, tapi ketika ada 5-6 orang, pasti ketika saya line up dari salah 2 itu pasti ada yang masuk di line up itu. Karena juri SMM kemarin kan cuma 8. Jadi ya itu Mas, jadi pemain Kicomania itu sendiri pun juga tidak pernah berhenti pada satu titik untuk tidak mencoba berhubungan dengan juri gitu. Nah itu juga hak mereka semua di luar sana, kita tidak bisa memaksakan itu. Kita yang di internal SMM mencoba membatasi dengan beberapa program yang kita kembangkan. Karena dulu ada beberapa kali pemainnya mencoba. Ya itu pastilah, dimanapun, ya sebelumnya pasti. Dan saya juga yakin kemarin itu, kejadian kemarin itu menurut saya juga bukan kejadian yang pertama kali. Jadi orang-orang bermain seperti itu saya kira itu sudah berulang-ulang kali lah, menurut saya. Analisis saya, pengalaman bermain burung seperti itu. Dan pemain burung pun tidak akan pernah berhenti untuk tidak menggoda juri. Apalagi khususnya evaluasi saya itu ketika SMM itu anniversary, karena grade eventnya itu puncak di SMM, itu pasti banyak sekali pemain yang mencoba melobi juri. Berapapun banyaknya pemain yang melobi, kembalinya kan ke juri. Kalau juri tidak tergoda, kan ya tidak bisa. Sama dengan menjenengan semua, kalau tidak mudah tergoda dengan perempuan yang lain kan juga aman-aman saja kan gitu. Mungkin misalnya sebagai divisi juri juga
mungkin paling yang pertama terpukul mendengar hal ini. Itu pasti, karena saya itu pendekatan saya kepada teman-teman juri itu kan pendekatan spiritualan gitu ya. Karena saya basic saya kebetulan juga pesantren, jadi saya mencoba mengembalikan kepada rasa amanah itu lewat spiritual. Jadi pendampingan motivasi itu saya kembangkan, mereka di hadapan saya juga oke gitu. Bahkan persiapan anniversary kemarin saya mengadakan mujahadah loh di divisi juri. Saya ajak berdoa, saya ajak baca yasin supaya perjalanan kinerja besok itu lancar semua. Dan akhirnya juga Allah membuka mata kita semua. Ternyata ada kejadian seperti itu, hikmahnya seperti itu. Jadi kita tidak ada henti-hentinya. Dan tidak ada garansi selama saya jadi kadif juri, burung saya juara itu tidak ada. Dan hari ini pun saya juga belum ada 8 tiket sama sekali tidak ada yang juara. Dan burung saya ajuan 1 semua. Menurut saya lihat tadi harusnya ajuan 2, ajuan 3 masuklah, tapi ternyata juga ajuan 1. Itu menunjukkan juga bahwasanya tidak ada intervensi dari kadif kepada juri. Sama. Jadi, tapi jangan berpikir kalau juri SMM nanti itu yang terbaik itu the best selama-lamanya, juga tidak. Perjalanan manusia kan juga seperti itu. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kita cuma menjaga, mendampingi biar mereka tuh dalam posisi yang stabil lah. Jadi yang saya kembangkan kemarin, jadi ketika juri itu kita inapkan di hotel, itu mulai malam hari setelah briefing itu HP saya minta semua. Saya minta, saya cloning, saya cross check dari HP per HP itu ada nggak percakapan dari juri sama pemain atau ada dari chat maupun telepon dan sebagainya. Jadi kita sudah mengarah pada hal-hal yang protektifnya luar biasa. Cuma kadang ya semakin diprotektif, kreativitas untuk mengarah ke sana itu pasti semakin cerdasan gitu. Jadi satu HP yang saya cloning ternyata bisa jadi punya HP yang kedua dan sebagainya. Jadi pola-pola yang saya kembangkan akhirnya juga dipelajari oleh juri-juri sendiri ketika mau niat ada nakal. Jadi mereka sudah hafal nanti saya akan begini, mereka juga akan berpikir mengantisipasi ini dan sebagainya. Kembalinya ke juri lagi. Jadi kalau juri pinter itu banyak sekali, tapi juri yang amanah itu yang susah yang kita cari. Ketika saya menerima jabatan kadif, itu kan bayangkan itu pasti. Jadi ujung tombak EO manapun termasuk SMM ini ujung tombaknya ya di divisi juri, karena yang bekerja yang menjadi pionir di awal itu sebuah lomba itu dikatakan sukses kan ketika penilaian juri itu mendekati fair play gitu. Tidak bisa 100% lah, itu terlalu sempurna. Mendekati fair play saja itu sudah luar biasa dan perjuangannya berat sekali. Saya juga sadar diri pasti, apalagi SMM ya, pasti itu nanti cobaan itu pasti akan datang dan terjadi yang itu. Walaupun sudah diminimalisir. Walaupun sudah diminimalisir. Kembali lagi manusia mas, selama masih manusia potensi untuk berbalik arah itu pasti besar. Yang hari ini, yang baru. Yang baru ada dari Sidoarjo, yang paling jauh dari Bondowoso, dari Kediri juga ada. Dan saya benar-benar tidak kenal sama sekali dari 5 juri ini. Mulai dari awal simulasi, saya tidak tahu yang merekomendasikan teman-teman pengurus semua. Saya tinggal menyeleksi, melihat simulasi, terus saya dikasih wewenang untuk memilih, saya pilih 5 ini. Dari awal cuma screening biodata saja. Jadi saya memang membatasi diri untuk mengajukan juri. Jadi biar tidak berpikir itu juri bawaan saya, terus simulasi nanti saya loloskan, tidak. Masuk kalau memilih, bukan ada juga. Oh kalau memilih kewenangan saya. Oh, kewenangan. Ya, jadi para pengurus itu merekomendasikan nama. Nama dihadirkan, kita simulasi, yang memutuskan ini ikut, ini layak, ini tidak, saya sebagai kadif. Pengurus mempercayakan kepada saya 100%, saya yang memilih. Dan ketika saya memilih tidak boleh diintervensi pengurus siapapun. Tapi saya harus bertanggung jawab. Jadi 5 yang hadir hari ini itu sudah pilihan saya dari 10 yang kemarin. Itu saya juga harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa saya memilih 5 ini daripada yang 5 ini. Itu harus bisa saya pertanggungjawabkan. Yuk jelas. Pertimbangan saya yang pertama jelas track record. Jadi misalnya juri A ikut simulasi, dia dari mana EO-nya? Misalnya dari A. Dari A ini dari mana? Misalnya dari Sidoarjo. Lingkungan Sidoarjo saya tanya, kenal nggak sama juri ini?
gimana track recordnya baik, yang ini kurang baik. Nah, itu menjadi catatan saya. Bukan berarti terus saya tidak kenal dan terus saya buta-butanya, tidak. Dalam artian tidak ada perkenalan secara personal, tapi baik pribadi tetap saya pelajari. Hasilnya ini Hari ini 5, tapi 5 nanti kita lanjutkan lagi 2 simulasi di bulan Agustus, kita tambah 5 lagi. Insya Allah di BJP, di hari Rabu BJP. ini juri yang kemarin dan kita Enggak, juri yang 5 hari ini kita simulasi lagi, nanti kita tambahi juri baru lagi 5. 5 Yang sudah tereliminasi ya sudah selesai. Baru lagi. Masih nyari. Dan yang 5 hari ini tugas di Kopdar tidak ada garansi jaminan dia lolos di kontrak sana. Belum. Saya masih membutuhkan perjalanan mungkin 3 atau 4 kali ke depan. Kadang di sana bagus di BJP, dibawa ke sini beda, karena tekanannya mungkin berbeda. Enggak toh? Enggak. 5 yang baru ini kan sudah melalui 2 kali simulasi. Kita sudah memiliki standar SOP-nya, ini layak kita pakai di Kopdar, kita pakai. Cuma nanti kita masih membuka, kenapa masih membuka? Kita benar-benar mencari yang terbaik. Sebelum di event September SMM Fit Randy, di event itu pun nanti ketika ada 5 yang bertugas lagi dari juri baru, itu juga belum kontrak permanen. Saya masih butuh 2 atau 3 lagi event ke depan. Baru setelah nanti baru kita, karena juri yang lama itu kita kontrak dengan gaji bulanan itu lewat kontrak. Jadi kita harus benar-benar memastikan sebelum kita kontrak itu semua kendala itu benar-benar bisa diminimalisir. Jadi kalau Agustus tidak ada, terus September sebelum di akhir tahun. Insya Allah sebelum di Desember itu ada event besar apa ya, ketua atau apa itu, piala ketua ya mungkin ya. Nah itu kita benar-benar sudah minimal ada 8 juri kontrak. Tambah yang baru, yang lama 3 ya. Ya paling tidak kita 10 lah. Idealnya 10. Minimalnya 8. Kemarin kan yang lama kontraknya 8. Terus mutasi atau keluar 5, tinggal tersisa 3. Nah ini hari ini yang bertugas 8. Bisa jadi nanti kedepannya 8 atau 10 ringnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Gus. Semoga harapan SMM menjadi Amin, amin, amin. Terima kasih atas waktunya, bolo-bolo wartawan. Semoga SMM semakin ke depan, semakin jaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.